Manusia itu kan dituntun oleh kecenderungan jiwanya. Dan kecenderungan jiwa ini dibentuk oleh apa yang dia biasakan. Maka kita harus tetap kritis terhadap diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai ke gagasan-gagasannya, dasar-dasarnya. Jadi beliau, Kiai Dahlan ini tidak pernah menulis buku khusus spesifik tentang gagasan-gagasannya, meskipun beliau pernah juga jadi jurnalis di beberapa majalah. Pikiran-pikiran beliau dirangkum, dibukukan, diterbitkan oleh murid-muridnya. Yang paling terkenal yang hari ini bukunya masih bisa diakses itu kan muridnya yang namanya Kiai Hasyid, yang bukunya judulnya 7 Falsafah Ajaran dan 17 Kelompok Ayat. Ini materi-materi yang paling sering disampaikan oleh Kiai Dahlan. Sebelum ke pendidikannya kita lihat apa sih dasar ajaran-ajaran beliau. Yang pertama, ini boleh kita jadikan prinsip hidup kita karena bagus-bagus. Yang pertama, kita manusia ini hidup di dunia hanya sekali. Untuk bertaruh sesudah mati akan mendapat kebahagiaankah atau kesengsaraan. Dan ulama-ulama itu dalam kebingungan kecuali mereka yang beramal. Dan mereka yang beramal pun semuanya dalam kekhawatiran kecuali mereka yang ikhlas atau bersih. Jadi ini beliau menegaskan hidup ini sebenarnya pertaruhan kita. Pertaruhan apa? Pertaruhan nanti sesudah mati. Karena yang sejati itu sesudah mati. Yaitu apakah kita bahagia atau sengsara. Kuncinya apa? Ilmu. Tapi para ahli ilmu atau ulama akan ada dalam situasi kebingungan kalau ilmunya hanya berhenti di ilmu, tidak melahirkan amal. Berarti ilmu ini tidak ada gunanya, tidak akan membantu kebahagiaan atau kesengsaraan kalau tidak melahirkan amal. Setinggi apapun ilmumu, kalau tidak ada bukti konkretnya, tidak ada implementasi nyatanya, tidak ada gunanya, tidak akan menolongmu nanti di akhirat, tidak akan membawamu pada kebahagiaan. Jadi hidup ini pertaruhan, besok kita bahagia atau sengsara, kuncinya ilmu. Tapi ilmu tidak ada gunanya kalau tidak ada amal, hanya membawa pada kebingungan. Kalau hanya sign for sign, ilmu untuk ilmu, biasanya hasil akhirnya cuma dari debat ke debat, dari buku ke buku, nanti berakhir di perpustakaan. Tidak ada kualitas hidup yang meningkat. Cuma dari ilmu syaratnya amal, hanya saja amal ini tidak ada artinya kalau tidak ada ikhlasnya. Jadi kuncinya amal itu ikhlas. Jadi amal ini ada artinya kalau ikhlas, tidak pamrih. Jadi hidup ini adalah ladang untuk menjamin apakah kita bahagia atau sengsara di akhirat. Kuncinya ilmu. Cuma ilmu tidak ada nilainya kalau tidak ada amalnya. Amal tidak ada artinya kalau tidak ada ikhlasnya. Itu ajaran pertama. Yang kedua, kebanyakan di antara manusia berwatak angkuh dan takabur. Mereka mengambil keputusan sendiri-sendiri. Kalau ini tidak perlu saya jelaskan. Orang itu punya kecenderungan egois, merasa bisa sendiri, benar sendiri.
kunci banyak masalah. Kenapa kok lahir banyak konflik itu di nomor 2 ini. Banyak orang yang merasa akulah yang paling benar, akulah yang paling sesuai, yang paling paham, yang paling pinter. Takabur. Dan ketakaburan ini adalah jalan diusirnya iblis dari surga. Diingatkan oleh Kiai Dahlan di prinsip falsafah ajaran yang kedua. Jadi yang pertama, perhatikan tujuan hidup kita. Yang kedua, jangan sombong, jangan egois. Yang ketiga, manusia itu kalau mengerjakan apapun sekali, 2 kali, berulang-ulang, maka akan jadi biasa. Kalau sudah menjadi kesenangan yang dicintai, maka kebiasaan yang dicintai itu sukar dirubah. Sudah menjadi tabiat bahwa kebanyakan manusia membela adat kebiasaan yang telah diterima, baik itu dari sudut keyakinan atau iktikad, perasaan, kehendak maupun amal perbuatan. Kalau ada yang akan merubah, mereka akan sanggup membela dengan mengorbankan jiwa raga. Demikian itu karena anggapannya bahwa apa yang dimiliki benar. Jadi ini pelajaran juga yang pertama, ingatlah manusia itu biasanya suka, cinta dengan yang sudah biasa mereka lakukan, yang biasanya mereka anggap kebenaran, yang biasanya mereka geluti setiap hari. Ini sebenarnya jebakan. Karena kadang-kadang yang kita biasakan tiap hari itu sesuatu yang tidak pasti benar. Tapi kita terlanjur suka, terlanjur melekat di situ. Kenapa? Karena sudah kita ulang-ulang. Akhirnya apa? Kalau ada orang menemukan sisi kebenaran yang lain, mengkritik kita, terus kita resisten, kita tiba-tiba ndak yang benar ya sudah ini. Sejak nenek moyang kita dulu yang dilakukan juga ini. Bahkan kita sanggup mengorbankan jiwa raga untuk yang kita anggap benar sebelumnya ini. Padahal yang kita anggap benar sebelumnya bisa jadi ada kelemahan-kelemahannya. Jadi di falsafah yang ketiga ini Kiai Dahlan mengingatkan yang biasa kita lakukan, yang selama ini kita anggap kebenaran, mungkin kita sangat suka, kita sangat mantap, kita cinta dengan kebiasaan-kebiasaan itu, tapi tetap kita harus mau membuka diri, siapa tahu ada yang lebih baik, ada yang lebih benar. Karena manusia itu kan dituntun oleh kecenderungan jiwanya. Dan kecenderungan jiwa ini dibentuk oleh apa yang dia biasakan. Maka kita harus tetap kritis terhadap diri kita sendiri. Itu falsafah yang ketiga. Jadi jangan sombong, perhatikan tujuan hidupmu dan perhatikan kebiasaanmu.